Mitsubishi Colt. Di Jepang dan di negara-negara yang lain sebetulnya namanya adalah Mitsubishi Delica, singkatan dari delivery car, ya jadi mobil untuk ngantar-ngantar barang. Namun di Indonesia malah diberi nama Mitsubishi Colt. Aneh, karena kalau di luar negeri sebetulnya nama Mitsubishi Colt itu digunakan untuk sebuah hatchback yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Delica. Dan dari sisi arti katanya juga aneh. Colt itu artinya anak kuda yang jantan. Tapi Mitsubishi kuda itu baru muncul 30-an tahun kemudian di tahun 90-an akhir. Jadi malah duluan anaknya daripada bapaknya. Ya aneh. Kembali ke Colt atau Delica. Delica generasi pertama muncul di Jepang tahun 1968. Tidak langsung masuk dijual resmi ke Indonesia karena ATPM-nya belum ada. Namun sepertinya ada beberapa unit yang masuk ke Indonesia untuk mobil dinas pemerintah yang keluarga berencana itu. Baru masuk resmi ke Indonesia tahun 1970 dengan nama Mitsubishi Colt T100 dengan mesin yang 1100 cc saja. Desainnya sangat lucu dengan dua buah headlamp yang besar. Sering disebut buek oleh orang Sunda atau bagong oleh orang Jawa. Ya, buek itu artinya bulung hantu, ya makanya besar. Kalau bagong itu artinya celeng itu artinya bagong ya. Kemudian tahun 1971 Colt mendapatkan mesin yang baru yaitu 1400 cc. Kodenya berubah menjadi Colt T120, namun wajahnya masih tetap begitu-begitu saja, kebagong-bagongan. Wajah barunya baru datang di tahun 1975 mendapatkan facelift besar-besaran. Lampunya jadi ada 4. Namun mesin dan platformnya sama persis, tidak berubah, kodenya pun masih tetap T120. Colt generasi pertama ini sukses menjadi raja jalanan, mengakhiri kekuasaan merek-merek Amerika dan Eropa di jalanan Indonesia. Sejak ada mobil Colt ini, jalanan Indonesia dipenuhi kendaraan-kendaraan dari merek Jepang sampai sekarang. Bahkan saking legendarisnya mobil ini sampai sekarang di beberapa daerah, mobil Colt ini dijadikan satuan volume dan harga untuk bahan bangunan yang curah macam pasir, tanah, atau batu. Generasi kedua Delica diluncurkan di Jepang tahun 1979, namun saat itu di Indonesia Colt T120 masih sangat laku sehingga ATPM-nya tidak tega untuk mendiscontinue. Generasi kedua Delica baru masuk Indonesia tahun 1981 dengan nama Mitsubishi Colt L300. Awalnya menggunakan mesin yang sama dengan T120 yaitu mesin bensin 1400 cc. Namun kemudian pada facelift tahun 1983 pilihan mesinnya berubah jadi bensin 1600 cc dan diesel 2300 cc. Tahun 1987 mesin dieselnya diganti jadi lebih besar yaitu 2500 cc. Konfigurasi seperti ini bertahan hingga tahun 2000 di mana varian bensinnya berhenti produksi karena sudah tidak laku. Kemudian pada 2007 baru mendapat facelift lagi. Mesinnya tidak berubah, tetap 2500 cc diesel, namun ada sedikit perubahan agar knalpotnya lulus Euro 2. Colt L300 ini masih diproduksi di Indonesia sampai sekarang dan karena generasi kedua ini umurnya sangat panjang sehingga Delica generasi berikutnya tidak masuk ke Indonesia. Di Filipina mobil ini juga masih dijual hingga sekarang, namun mendapat mesin baru yang sudah common rail agar lulus knalpot Euro 4, namun di Indonesia masih menggunakan mesin yang dari tahun 80-an. Sebetulnya di luar negeri generasi kedua dari Delica itu sudah berhenti produksi tahun 86 dan digantikan generasi ketiga. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang pakai chassis leather frame, yang generasi ketiga ini bodinya monokok, tidak pakai sasis. Di Jepang generasi ini dijual hingga 94, namun di beberapa negara seperti di Australia baru berhenti produksi tahun 2013 ya. Jadi ini juga sebetulnya panjang umurnya. Selepas generasi ketiga ini, keturunan keluarga Delica terbagi menjadi dua cabang. Ada yang khusus untuk passenger dan ada yang khusus untuk komersial. Yang passenger namanya tetap Mitsubishi Delica saja, dan yang untuk komersial namanya Mitsubishi Delica Cargo. Generasi keempat Mitsubishi Delica yang untuk passenger diluncurkan tahun 1994. Karena memang khusus untuk passenger maka bentuknya jadi bulat, agak mirip Nissan Serena yang keluaran awal. Kemudian generasi kelima Delica yang untuk passenger muncul 2007. Nah, yang ini pernah masuk ke Indonesia secara resmi tahun 2014. Awalnya dijual dengan nama Delica D5, namun setelah muncul trim level Royal yang lebih mewah, orang-orang Indonesia jadi menyebutnya dengan nama Delica Royal. Di Indonesia penjualannya berhenti pada 2019 karena tidak laku.
Namun di luar negeri masih dijual sampai saat ini, bahkan dapat facelift dengan wajah baru yang macam Mitsubishi zaman sekarang yang dengan kecil. Untuk generasi keempat Delica dari cabang Delica Cargo diproduksi tahun 99 hingga 2010 yang sebetulnya merupakan rebadge dari Mazda Bongo. Kemudian generasi kelima Delica Cargo diluncurkan tahun 2011. Kali ini merupakan rebadge dari Nissan NV200 yang sebetulnya dijual juga di Indonesia dengan nama Nissan Evalia. Delica Cargo yang generasi kelima atau yang dari Nissan Evalia ini berhenti dijual tahun 2019 dan sepertinya Delica Cargo tidak dilanjutkan lagi sejak saat itu. Nah, di Indonesia keluarga Cole juga punya anak tiri, Mitsubishi Cole T120 SS. Walaupun namanya Cole tapi bukan keturunan dari Delica seperti Cole yang lain. T120 SS ini tercipta karena TPM Mitsubishi merasa bahwa Cole L300 yang secara resmi menjadi pengganti T120 itu malah lebih besar ukuran dan daya angkutnya, sehingga segmen pasarnya berbeda. Jadi mereka berpikir untuk menciptakan mobil yang segmennya sama persis dengan Cole T120 yang lama yang tahun 70-an itu, yaitu sedikit lebih kecil dari L300. Sebetulnya Mitsubishi saat itu punya mobil komersial yang kecil juga, yaitu Minicab dan Jetstar, namun mereka berdua itu malah terlalu kecil. Jadi L300 itu terlalu besar, tapi Jetstar atau Minicab itu terlalu kecil. Mereka ingin membuat mobil yang pas di tengah-tengahnya, seperti Cole T120 yang dulu. Kebetulan TPM Suzuki juga mendapat masalah yang sama. Suzuki ingin punya mobil yang lebih besar dari Carry 1000. Akhirnya mereka bekerja sama, lahirlah Cole T120 SS tahun 91. Ada juga versi Suzuki-nya ya karena kerjasama, namanya Carry Futura. Mungkin yang Mitsubishi itu sengaja diberi nama Cole T120 SS untuk menunjukkan bahwa mobil tersebut berada di segmen yang sama persis dengan Cole T120 yang lama. Cole T120 SS mengalami satu kali facelift pada tahun 2005. Pada facelift tersebut mesinnya juga ada perubahan dari yang sebelumnya 1300 cc karburator menjadi 1500 cc injeksi atau mereka bilang MPI, multiple injection. Produksinya berhenti tahun 2019 bersamaan dengan berhentinya produksi Carry Futura. Namun beda dengan Futura yang dilanjutkan dengan New Carry yang baru, Cole T120 SS malah tidak dilanjutkan lagi. Sehingga sejak 2019 satu-satunya terah Delica yang masih dijual di Indonesia tentu saja tinggal Cole L300. Dan semoga saja Cole L300 itu umurnya masih panjang lagi, karena sampai saat ini Cole L300 memegang rekor sebagai mobil dengan produksi terlama di Indonesia yang sampai sekarang tidak ganti generasi selama 40 tahun. Oke, sekian dulu video kali ini. Nanti kapan-kapan kita bikin lagi mengenai sejarah-sejarah atau mobil-mobil yang lain. Terima kasih sudah menonton.